Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rutin malam Kamis rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Sedikit mengulang pembacaan dari Ghazwatu Ghatafan ya. Kita masuk di tahun ketiga setelah hijrah. Ghazwatu Ghatafan, perang Ghatafan. Jadi Rasulullah keluar bersama dengan kaum muslimin untuk memerangi Ghatafan ya. Memerangi orang-orang Arab, yang mana orang-orang Arab itu atau Arab-Arab pedalaman itu mereka berencana untuk memerangi Madinah. Akan tetapi setelah mereka mendengar bahwa Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat itu keluar untuk menyerbu mereka, mereka justru terpencar-pencar lari menyelamatkan diri ke puncak-puncak gunung. Nah, dalam peristiwa itu ada satu kejadian di mana Rasulullah itu berteduh di bawah sebuah pohon, sedangkan kaum muslimin terpencar-pencar. Nah, kita lanjutkan pembacaannya ya, poin yang keempat. Fara'ahu a'rabiyun ismuhu Du'sur. Maka ada seorang Arab ya, Arab Badui yang melihat Nabi di bawah pohon sendirian. Namanya siapa? Du'sur. Fa'aqbala ilaihi bisayfihi. Maka Du'sur itu menghadang Nabi dengan pedangnya. Jadi Nabi duduk istirahat di bawah pohon, sedangkan sahabat yang lain terpencar-pencar. Maka Du'sur melihat ini sebuah kesempatan untuk menghadang Nabi ya, menyergap Rasulullah SAW. Ya, maka Du'sur pun menghadang Nabi dengan pedangnya. Hatta waqafa ala ra'sihi. Sampai Du'sur itu berada di kepala Nabi. Waqala, dan Du'sur berkata kepada Nabi, "Man yamna'uka minni ya Muhammad?" Siapa yang melindungimu dariku, hei Muhammad? Nah, secara nalar udah nggak bisa selamat karena pedang sudah di atas kepala, Nabi tidak ada yang melindungi, Nabi nggak bawa pedang. Sehingga dokter mengatakan, hei Muhammad, siapa sekarang yang bisa melindungi kamu dariku? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, Allah. Rasulullah menjawab singkat, Allah. Fa'asabar rajula haibatun wa khaufun. Mendengar Rasulullah mengatakan Allah itu, maka si laki-laki itu, yaitu Du'sur, tertimpa rasa takut ya, tercekat gitu ya, mendengar kata Allah. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu kalimatnya itu memiliki bobot gitu ya, mantap. Hanya dengan mengatakan Allah, yang mendengar langsung merasa takut. Fasaqata saif. Nah, karena merasa takut ya, bergetar, pedangnya jatuh. Fasaqata, maka jatuhlah as-saifu, pedang itu, min yadihi, dari tangannya Du'sur. Fatana walahur rasulu, maka Nabi atau Rasulullah kemudian mengambil pedang itu. Fatana waluhu, maka mengambillah pedangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Wa qala, kemudian Rasulullah berkata, man yamna'uka minni ya du'thur gantian. Siapa yang akan melindungimu dariku, hai du'thur? Nah, kalau tadi du'thur yang ngomong begitu, sekarang gantian Nabi yang ngomong begitu. Ini hanya berdua ya, face to face ini. Faqala, maka du'thur mengatakan, la ahad, tidak ada satupun yang bisa melindungiku darimu, tidak bisa selamat. Fa'afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengampuninya. Nabi tidak kemudian langsung mengeksekusi atau membunuh du'thur itu, tapi Nabi memaafkan. Walaupun tadi Nabi dalam posisi nyawa hampir melayang, nah berikutnya tidak otomatis membalas, itu tidak. Fa'aslama, karena dimaafkan oleh Rasulullah, kemudian du'thur itu masuk Islam. Ya, du'thur ini salah satu tokoh bahkan yang memimpin pergerakan A'rab untuk menyerang Madinah, itu diantaranya adalah du'thur ini. Nah ternyata karena kearifan, kebijaksanaan Nabi yang pemaaf itu, kemudian du'thur itu masuk Islam, tidak jadi dibunuh. Maka seakan-akan du'thur itu mendapatkan hadiah kehidupan dari Nabi. Kalau Nabi mau kan tinggal bet gitu aja, set, tebas lehernya. Tapi tidak dilakukan. Nabi memaafkan. Maka du'thur masuk Islam, kemudian wada'a qaumahu lil Islam, bahkan du'thur itu menyeru ya, wada'a dan du'thur itu menyeru, mengajak qaumahu, kaumnya, lil Islam, kepada Islam. Wa hawwalallahu, dan Allah membalik ya, Allah merubah qalbahu, hatinya, min adawatir rasuli, dari permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jam'in nasi li harbihi, dan dari mengumpulkan orang untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila mahabbatihi, berubah menjadi mencintai Rasulullah. Awalnya memusuhi Rasulullah, berubah menjadi mencintai Rasulullah. Wa jam'in nasi lahu, dan awalnya mengumpulkan orang-orang untuk memerangi Nabi, berubah menjadi mengumpulkan orang untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kaumnya du'thur pun kemudian masuk Islam dan menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka demikianlah Nabi itu bukan sekali dua kali membalik keadaan. Selain kemarin kita ceritakan orang yang tadinya cinta kemudian benci, ada pula orang yang tadinya benci kemudian cinta. Ada yang tadinya itu loyal kemudian memusuhi, ada pula orang yang tadinya memusuhi dan memerangi kemudian menjadi pengikut setia. Nah, jadi demikianlah Allah itu memperedarkan ya kehidupan manusia, dan ini menjadi contoh dan teladan bagi kita bahwa ya risiko ataupun juga potensi peluang mendapatkan keuntungan ataupun bantuan pertolongan dari Allah itu selalu ada. Jadi bisa jadi kita itu berdakwah dibenci oleh keluarga atau tetangga kita, tapi demikian pula dalam dakwah itu ada orang yang akan menyambut kita dan setia, mendorong, menolong dan mendukung dakwah kita. Jadi tidak perlu terlalu khawatir kalau kehilangan seorang dua orang yang tidak cocok sama dakwah kita itu, take it easy aja gitu ya. Udah, nanti ada juga orang lainnya kan ikut gitu ya. Jadi tidak harus dia, biar yang lainnya. Nah, seperti itu. Lanjut ke tema berikutnya, Ghazwatu Uhud. Peperangan Uhud. Ini salah satu perang besar ya. Khurujur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, berangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruju'ul munafiqin, ya, pulangnya orang-orang munafik,
amrul Rasul sallallahu alaihi wasallam wa natijatu mukhalafatihi. Perintah Nabi dan ya akibat dari menyelisihi perintah Nabi. Ya. Natijah itu hasil. Ya, hasil kalau mukhalafatihi, menyelisihi perintah tersebut. Jadi kalau ada perintah dari Rasulullah kemudian kok kita menyelisihi perintah Rasul, apa akibatnya? Nah, ini digambarkan dalam perang Uhud ini. Kharajat Quraisyun limuharabati al-muslimin. Orang-orang Quraisy keluar atau berangkat untuk memerangi kaum muslimin. Wa akhdhi fa'ri man qutila minhum, dan ingin mengambil pembalasan atas orang-orang yang terbunuh dari mereka fi waq'ati Badrin, pada peristiwa Badar. Jadi orang-orang Quraisy ini setahun menunggu, kurang lebih melakukan persiapan. Setelah di tahun kedua mereka mengalami kekalahan, berikutnya mereka ingin melakukan pembalasan. Wa kana adaduhum, dan adalah jumlah mereka itu ma'aman halafahum, bersama orang yang melakukan kesepakatan atau sekutu-sekutunya, salasa alafi rajulin, 3.000 orang. Jadi jumlah pasukan kaum musyrikin itu sebanyak 3.000 orang. Ini bukan hanya orang Mekah saja, tetapi ada penduduk Mekah dan ada suku-suku di luar Mekah yang bersepakat bersekutu dengan kaum musyrikin Mekah untuk memerangi Madinah, seperti itu. Jumlahnya 3.000 orang. Fa kharaja ilaihimur rasul, maka Nabi pun keluar untuk menyambut mereka, ya, sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu, dan bersama beliau alfu rajulid, 1.000 orang. Pasukannya Nabi jumlahnya 1.000 orang. 1.000 banding 3.000 awalnya. Wa raja'a anhu fit tariqi, dan di tengah perjalanan dari 1.000 orang itu ada yang pulang. Wa raja'a, dan pulanglah anhu dari 1.000 itu fit tariqi, di tengah perjalanan, Abdullah ibnu Ubay, Abdullah bin Ubay, bi salasi mi'atin min ashabil munafikin, ya, bersama Abdullah bin Ubay, bersama 300 teman-temannya dari kalangan munafik. Jadi awalnya 1.000 orang akan menghadang musyrikin yang jumlahnya 3.000, tapi di tengah perjalanan Abdullah bin Ubay melakukan pembelotan. Jadi Abdullah bin Ubay dan kroninya itu memang rencananya begitu. Pura-puranya ikut, pura-puranya dukung, ngompor-ngompori. Begitu di tengah perjalanan embosi. Ya. Nah, kalau dia belot kan berkurang 300, yang 700 kan terpengaruh, gitu kan. Waduh, kekuatan kita kurang ini. Begitu tahu jumlah pasukan musuhnya 3.000, jumlah kita cuma 1.000 pun dikurangi 300, tinggal 700. Maka satu melawan kurang lebih 4-5 orang. 1 banding 4-5 orang. Ini bukan perbandingan yang seimbang, gitu ya. Maka ketika kaum muslimin itu melihat Abdullah bin Ubay dan kroni atau sahabat-sahabatnya itu membelot, kaum muslimin sempat terpengaruh mereka. Ya, terjadi perselisihan, apakah tetap lanjut atau ikut Abdullah bin Ubay. Nah, ini kan melu bali apa tetap lanjut. Nah, ini kan. Jadi tujuannya memang seperti itu. Dan orang munafik itu di mana-mana kurang lebih begitulah, Pak, ya. Kita lanjutkan. Walamma wasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jabal Uhud. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampai di bukit Uhud, ya, Jabal Uhud,
Bukit Uhud ini adalah bukit yang dicintai oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin juga cinta kepada Uhud ya. Amara khamsina rajulan, Rasulullah memerintahkan 50 orang minar rumah, dari para pemanah ya. Rasulullah memposisikan atau memberikan perintah kepada 50 orang yang mereka itu adalah pemanah ya, 50 pemanah gitu ya, bitahassuni fil jabal, untuk melakukan apa? Pertahanan. Al-hisan itu adalah benteng, atau al-hisan itu juga dimaknai apa? Tameng. Jadi at-tahassun itu melakukan pertahanan ya, di atas sebuah bukit ya. Nabi memerintahkan 50 orang itu untuk menempati sebuah bukit yang berikutnya disebut dengan Jabal Rumah, Jabal Rumat, gunung para pemanah. Wa qala lahum, dan Rasulullah berpesan kepada mereka, memberikan titah, mandat, la tatrukul jabal, jangan sampai kalian meninggalkan bukit ini. La tatrukul jabal, jangan meninggalkan bukit. Sawaun intasarna am kusirna, baik kita menang atau kita kalah. Summa bada al-qital, kemudian dimulailah peperangan bainal fariqaini, dari dua kelompok itu. Fanhazamal musyrikun, maka kelompok musyrikin mereka kocar-kacir ya, mereka kalah. Awalnya seperti itu. Sebelum perang seperti yang kemarin di Badar juga ada duel. Ada duel. Ya, di antaranya yang duel itu dari kaum musyrikin adalah Tolhah bin Abi Tolhah. Itu seorang prajurit yang terkenal sangat pemberani dan jago pedang. Sehingga ketika Tolhah bin Abi Tolhah itu tampil menantang duel, dari kaum muslimin itu pada khawatir gitu ya, tidak cukup pede untuk menghadapi Tolhah bin Abi Tolhah, sampai kemudian lompat menghadapi Tolhah bin Abi Tolhah itu, yaitu Az-Zubair ibnul Awwam. Az-Zubair ibnul Awwam. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya setiap nabi itu memiliki hawarinya, dan hawariku adalah Az-Zubair bin Awwam. Nah, maka Az-Zubair bin Awwam itu dijuluki sebagai hawarinya Rasulullah SAW. Hawari itu adalah pengikut setia yang melindungi. Az-Zubair termasuk as-sabiqunal awwaluna bil Islam, termasuk diantara orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, dan al-ashrul mubasysyaruna bil jannah, salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau punya putra yang putra-putranya jadi orang hebat semua. Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair. Wah, itu semuanya jadi orang hebat semua. Satu jadi khalifah, satu jadi gubernur, satu menjadi ahli hadis. Jadi kalau punya anak jangan cuma satu atau dua, ya, banyak gitu ya. Bisa nambah ya. Mungkin mengadopsi ya, mungkin mengadopsi atau mengasuh anak orang gitu ya. Ya gitu. Jangan digiring kepada nambah pabrik ya, jangan ya. Kita ngomong yang sudah ada saja gitu. Dong karuan nambah pabrik gitu, HP gitu ya. Lanjut dulu ya. Kita isunya adalah tentang sirah ya, bukan tentang itu. Kemudian awalnya seperti itu, kaum muslimin mendominasi dan menang, sampai kaum musyrikin itu tercerai-berai, mereka kocar-kacir. Ya, wa kadan nasru yakunu lil muslimin. Hampir-hampir kemenangan itu dimiliki oleh kaum muslimin. Ya, kadan nasru, hampir kemenangan, hampir saja kemenangan itu diraih oleh kaum muslimin. Laula, kalau saja tidak, annal mutahassinin, ya, para pelindung-pelindung ya yang ada di bukit tadi itu, khalafu amrar rasul, menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja para pelindung yang ada di atas bukit itu tidak menyelisihi perintah Rasulullah, kaum muslimin menang. Mereka bertahan.
Sayangnya mereka menyelisihi gitu loh. Wa tarakul jabal, dan mereka meninggalkan bukit itu. Kalau di sini, ini yang saya tawarkan kemarin nggih, Bapak. Ternyata malah ada buku. Kemarin yang pesan siapa nggih? Yang sudah pesan. Ini ya, ini baru ada satu. Yang 3 sedang OTW. Ini jenengan nanti haknya. Harganya 40.000 ini. Ini ringkasan dari Ar-Rahiqul Mahtum. Ini bagus sekali, sudah ringkas banget. Kalau di sini disebutkan 50 yang disuruh bertahan itu, yang turun itu 40. Yang bertahan tinggal 10. Yang bertahan tinggal 10. Termasuk pemimpinnya siapa itu di sini disebutkan dengan ringkas gitu. Nah, sehingga karena para pelindung ini meninggalkan pos pertahanannya, ya gitu kan. Wastawolu, dan mereka sibuk bin nahbi wassalbi, dengan apa? Mengumpulkan harta dan merampas ghanimah. Jadi mereka begitu lihat kaum muslimin kocar-kacir, kan mereka di atas bukit. Wah, mereka terburu-buru pengen segera mengumpulkan apa? Harta dan merampas harta dari peperangan itu. Hinama ra'au intisarul muslimin, ketika melihat kemenangan kaum muslimin. Jadi menyangka sudah menang. Maka turunlah 40 orang, sehingga yang di atas bukit tinggal 10 kosong, tinggal pemimpinnya, tinggal panglimanya dan 10 orang ya. Pokoknya totalnya 40 orang turun. Lanjut. Falamma ra'a Khalid bin Walid, manakala Khalid bin Walid melihat al-jabala khalian, bukitnya sudah kosong. Ya, bukan kosong sepenuhnya, sebenarnya masih ada yang bertahan, tapi tinggal sedikit gitu ya. Minar rumah, dari para pemanah, hamala 'alal muslimina min khalfihim. Khalid bin Walid kemudian mengepung kaum muslimin dari arah belakang, mengitari bukit Uhud tadi itu. Jadi dilihat dari pasukan kaum muslimin sepertinya kabur. Ternyata Khalid bin Walid bukan kabur, tapi muter balik menyerang dari belakang. Ya. Hamlatan syadidatan, dengan pengepungan yang sangat keras. Ya, dengan pengusaha yang sangat keras, hatta inhazama aktsaruhum, sampai kebanyakan kaum muslimin kocar-kacir. Jadi begitu lihat bukitnya kosong, jadi kaum musyrikin akhirnya membalikkan keadaan atas kepekaan ya Khalid bin Walid dan kecerdikan siasat Khalid bin Walid, membalikkan keadaan. Sebenarnya hampir menang, qadarullah ya. Dan ini menjadi pelajaran besar untuk kita. Ya. Inilah akibat kalau menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Kekalahan daripada kaum muslimin ketika perang Uhud itu adalah akibat dari menyelisihi pesan atau perintah Rasulullah SAW. Terutama kalau dalam perang itu ya harus patuh kepada panglima gitu, pada pimpinan. Ini karena yang disuruh bertahan malah meninggalkan posnya, akhirnya kemudian tidak jadi menang. Ya, seperti itu.